Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Sama-sama kita hormati Pak Sufyadi selaku fasilitator di kelas Bapak-bapak, ini ibu-ibu, ada senior saya juga ini, Gus Hashim, Pak Ifauzi, masih UTW. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sharing bersama mungkin ya. Kalau belajar bersama nggak yang paling. Lagi tempatnya ini cocok buat kopi ya Mas. Jadi kalau bisa ngopi enak gitu. Ya. Dalam rangka sharing ya, terkait dengan diklat pentasihan mushaf Al-Quran dengan tema yang akan kita diskusikan pada pertemuan pagi hari ini adalah terkait dengan sistem penulisan mushaf standar Utsmani dan Bahriyah. Semoga acara yang nanti kita akan lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tercatat menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sesuai tema yang diamanahkan kami ini terkait dengan sistem penulisan mushaf Al-Quran standar Utsmani dan Bahriyah. Sebelumnya sebenarnya harusnya sesuai jadwal itu apa? Tulisannya kan? Boleh ya sedikit. Jadi harusnya yang menyampaikan materi pagi ini adalah Bapak Kepala Lajnah Tuntas Mushaf Al-Quran. Tapi karena beliau berhalangan masih ada acara di Bandung, jadi kita menjadi badal walad gitu. Suruh maju duluan, insya Allah nanti hari Kamis beliau yang isi sore. Ya. Semoga tidak mengurangi ya, walaupun mungkin nanti materinya kalau Pak Kepala biasanya kebijakan secara umum, ini sudah masuk substansi sebenarnya. Tapi saya kira karena sudah pada senior, Ustaz Asep Rifki juga ini sudah biasa ngurusin Quran, saya kira sudah tidak begitu masalahnya. Hanya tinggal teorinya saja gitu. Teorinya saja. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya. Hingga saya belum tahu nih ya teman-teman. Sebagian ada yang kenal, sebagian ada yang tidak. Ada ya? Boleh kenalan ya? Boleh. Pagi-pagi biar tidak terlalu tegang. Atau sudah pada kenalan satu sama lain? Sudah ya? Sudah ya, tinggal kita belum kenal. Wah, ini ada Dr. Hawashi. Ahlan Pak Yai Fauzi. Langsung depan. Mohon izin di depan ini. Saya ini kosong. Mohon izinkan. Ya. Ini ada Pak Thomas Ahmad Falahuddin. Lajnah ya. Ini Mbak Alvita sudah kolaknya memang semua udah. Mbak Alvita, Mbak Latifah, Pak Muhammad Rashid Awabi. Ini dilingkarin kenapa? Dilingkarin kenapa? Istimewa. Kemarin telat. Wakil ketua kelas. Sini Ustaz. Kemudian Mbak Umi, Mas Bagus, yang kenal saya skip aja ya. Semoga pada kenalan. Mas Mundir, Mbak Nadia,
Ada ya? Coba ke belakang udah blur ya, nggak kelihatan ya. Pak Dede Munawar, yang tadi ya. Dede Munawar, Pak Asep Rifki, kemudian Solihin Ma'ruf, oke, Ahmad Rifai, ini UPG semua. Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan, tadi, Dr. Hawashi, Insyaallah ini dokter baru masih hangat. Kemudian Ustaz Wahid Nasrullah, Seti Aji Fitra, oke, Hajah Mai Qurratul Ain, kemudian Ahmad Fauzi, Khairul Imam. Yang itu diganti Pak, saya ingat. Siapa itu? Kobi Mustafa. Awi Mustafa. Kemudian Dr. Muhammad Akmaluddin dari Kalijaga. Kemudian Islam Rashid, Wafada Arif dari Kudus. Muhammad Hilmi Wafa, Fathur Rahman Padi, oke. Muhammad Akram, Ustaz Akram baru kemarin. Ahmad Sairosi, kemudian Ahmad Aufani, ada? Tidak ada. Haji Muhammad Hashim, Rifki Asada, kayaknya kenal ya. Fatma Mutiah, yang dari Darul Ulum. Saya lihatnya Darul Ulum ya. Alia di depan asrama kampusnya. Kurun ini. Baik. Mungkin itu untuk pengantar ya. Kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sistem penulisan mushaf standar Utsmani dan Bahriyah. Kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi apa sih mushaf standar itu? Barangkali teman-teman selama ini sering dengar, tapi takrifnya kurang begitu jelas gitu ya. Atau mungkin pernah baca tapi tidak tuntas. Jadi yang disebut dengan mushaf standar adalah mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan. Jadi ini bisa kita katakan rukun lah kira-kira. Cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf. Jadi 4 ini yang menjadi poin dibakukannya mushaf standar. Jadi kalau cara penulisan ini maksudnya rasanya, kemudian harokat dan tanda baca ini hukumnya disertasinya Dr. Hawashi. Kemudian yang terakhir itu tanda wakaf. Ini dari disertasinya Dr. Fakhur Razi, besok Allah juga isi juga. Jadi keempat hal ini ditetapkan sesuai dengan hasil yang dicapai dalam musyawarah kerja ulama Al-Quran yang berlangsung 9 kali dari tahun 74 sampai 83. Jadi mushaf standar itu bukan bikinan Kemenak ya. Jadi Kementerian Agama hanya fasilitator saja, tapi yang punya copyright adalah ulama ahli Al-Quran melalui forum Mukarnas. Jadi tahun 74 sampai 83 dan dijadikan sebagai pedoman bagi mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Ya, dari takrif ini maka mushaf-mushaf di luar Indonesia tidak mengacu ini. Tidak ada keharusan mengacu pada mushaf standar. Tetapi kalau mushaf cetakan dalam negeri, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa buka di cover dalam, ya baik depan atau belakang, bisa sudah ada surat tanda tase, itu semua mengacu ke sini, kecuali yang belum. Nah, regulasinya, kalau regulasi lama ini mengacu pada KMA nomor 25 tahun 84. Ini mushaf standar itu terdiri dari 3 varian. Utsmani ini untuk awas, Bahriyah ini untuk hufaz, walaupun nanti ada perkembangan, dan Braille ini yang lama. Kemudian ini direvisi ya,
PMA ini kan nomor 889 2002 kemarin, tambah satu lagi ada Mustaf standar isyarat ini yang baru. Jadi yang aturan yang baru yang, tapi yang 3 pertama masih diberlakukan. Nah ini kalau mau melihat fisiknya barangkali mungkin sering lihat ya, ini yang cetakan pemenang. Yang khotnya adalah Baikuni Yasin. Ini Mushaf standar Utsmani itu pernah ditulis 3 kali ya. Jadi awal pertama itu Syadali Sa'ad, kemudian ini versi kedua, nanti versi ketiganya Sedisbah. Ini standar Utsmani bentuknya seperti ini. Kemudian Bahriyah itu seperti ini. Mungkin yang dulu ngapalnya pakai mushaf menara, itu persis itu. Kemudian yang beliau seperti ini, nanti sama-sama kita akan dengarkan dari narasumber ya terkait dengan sistem braille-nya seperti apa. Kemudian yang isyarat seperti ini ya. Ini mungkin ada yang sudah biasa ikut, ada Mbak Nadia dan yang lain untuk sudah menghafali isyarat hijaiyah. Ini terkait dengan 4 varian dari mushaf standar Indonesia. Namun kita tidak akan membahas semuanya. Pagi ini kita hanya mendiskusikan 2. Nah, untuk sejarah lengkapnya nanti Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membaca detailnya di buku ini. Dan ini filenya ada di Pustaka Lajnah, di pustakalajnah.kemenag.go.id. Ini sudah ada situ PDF-nya kalau ingin membaca lebih tuntas terkait dengan sejarah mushaf Al-Quran standar Indonesia. Kita lanjutkan pada latar belakang penyusunannya. Kenapa kemudian muncul mushaf standar? Jadi kalau ditilik dari sejarah secara kronologisnya, jadi penyebabnya ini berangkat dari kondisi yang real terjadi di masyarakat. Jadi bukan dari kalau mungkin bahasa tafsirnya itu minan nas ilal waqi gitu, tapi dari minal waqi ilan nas. Jadi kejadian dulu baru dicarikan sandarannya. Jadi kalau kita lihat latar belakang penyusunan mushaf standar itu adalah belum adanya pedoman pentasnya bagi lajnah. Lajnah itu berdiri 57 ya. Dan waktu itu belum ada pedoman pentasihan yang tertulis. Jadi kalau sidang tasya itu pada bawa kitab Mas Al. Ya, jadi semua musafir itu bawa kitab. Jadi kalau ada persoalan misalkan apakah Ibrahim pakai iya atau tidak, ya buka kitab dulu. Ini yang dianggap menyulitkan karena nanti ketika anggota lajnah berganti, persoalan yang sama kan buka kitab lagi, ya kan? Efektif. Itu terjadi berlangsung beberapa kali. Kemudian di tahun 72 sebenarnya 74 itu 72 sudah diinisiasi pengen dibikinkan pedoman tertulis agar ketika anggota lajnah itu berganti tidak perlu kemudian berangkat dari nol. Ya, kita bisa berangkat dari titik yang sudah dicapai dari sebelumnya. Kemudian selain belum ada yang pedoman, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam ragam tanda baca dalam Al-Quran. Mungkin kalau yang lahir di zaman kolonial, tahun berapa bisa? Angkatan tahun Fauzi paling ada ya. Angkatan lama pasti temukan ini Quran yang terbitan Bombay, Pakistan, yang lain ya. Kita akan menemukan tanda baca yang beragam. Ada yang menggunakan harokat berdiri, ada yang idhar itu ada non idharnya, gitu ya. Nun silah itu ada dikasih nun, ada yang tidak. Jadi suka-suka lah. Jadi tidak ada standar bakunya. Walaupun di buku tadi yang diterbitkan lajnah itu tidak disebutkan, saya mendapatkan informasi bahwa dulu yang protes keras ke Menteri Agama itu dari Medan. Jadi mungkin pernah dengar Kiai Azra'i Abdul Rauf. Jadi Medan itu melalui Front Mubalighin, Ittihad Mubalighin kalau tidak salah. Ketika Kementerian Agama membiarkan penerbit itu bebas mencetak dengan beragam tanda baca, itu kan yang dibingungkan adalah masyarakat awam. Ya, masyarakat awam. Kemudian berkirim surat ke menteri dan menanyakan, depak itu kerjanya apa? Gitu ya.
Ini Quran macam-macam beredar dibiarkan. Kenapa nggak disatukan? Ini sabab urutnya begitu ceritanya. Kalau menjadi istilahnya hadis, sabab nuzulnya. Ya. Nah, dari situ kemudian awalnya mau dibikin dibakukan, direncanakan dengan secara ilmiah. Tapi kemudian niat itu urung dilakukan. Menteri Agamanya waktu itu adalah Pak Mufti Ali ya. Pak Mufti Ali ini pernah di Kerapia juga. Ya. Kemudian sempat sowan ke Mali Maksum untuk meminta pandangan seandainya mushaf di Indonesia itu dibakukan dengan imla'i. Kemudian jawaban beliau disampaikan ke Pak Mufti bahwa seandainya itu mau dieksekusi pakai imla'iyah, maka kata Mbah Ali disampaikan pertama Pak Mufti tidak akan diakui santri, berarti dia yang kedua tidak diakui menteri, nggak diakui santri dan tidak diakui menteri. Ini tidak tertulis ya, tapi saya dapat informasi insya Allah A1 lah. A1 juga tertulis. Ya, jadi ada berbagai macam beragam tanda baca dalam Al-Quran. Ini muka pertama yang 74. Jadi yang suka pakai mushaf kudus mungkin kenal ya, yang kudus lama ya. Nah. Kayaknya saya yang berdiri sebelah sini ini Pak Hamdani Ali ya. Namanya kopiah ini. Ini yang Hamdani Ali. Yang tanda tangannya di atas gambar wali, kalau yang mushaf Nara itu orangnya. Jadi ini adalah muker ulama pertama di Ciawi, UPG sekarang itu tempatnya teman-teman kantor di Ciawi. Yang diselenggarakan muka pertama. Jadi dulu belum ada bannernya, masih menggunakan papan tulis, pakai kapur ya, pakai kapur. Itu ada yang nongkrong juga. Jadi luar biasa. Jadi kiri ke kanan ada kepala lembaga lektur, kemudian saya Yasin dari Aceh, yang pakai beli dari Sulawesi. Tangganya Mbak Nadia itu, kemudian sampingnya lagi dari Kalimantan, Hasan Muni Marwan, sampingnya itu ada Kiai Nur Ali dari Bekasi, kemudian sampingnya lagi dari Syukur Rahmi Anton, sampingnya mungkin yang dari pesantren gak asing ya, Mbah Ali Maksum, sampingnya lagi Ahmad Umar Al-Mu'ayyad, Pak Yudan, kemudian yang ujung itu Kiai Damanuri Malang, tangganya Gus Hasim ya, jauh. Nah, dari yang di foto ini kan masih hidup, tinggal yang tidak pakai kopiah duduk itu. Rumahnya dekat sini, Pak Menteri Yunadin, masih sehat. Mungkin teman-teman lainnya sering ketemu ya. Ini yang masih hidup di Muker 74. Jadi di Muker inilah kemudian disepakati ya bahwa Al-Quran tidak boleh ditulis selain dengan Rasul Usman. Di Muker ini 74. Walaupun di forum ini tidak ditetapkan Rasul Usmaninya riwayat siapa, pokoknya Rasul Usmani. Di sini nanti kita lihat klausul ini. Ini suasana sidangnya. Dia jauh ya dari fasilitas kita pagi ini. Ini adalah ini yang lain ya. Selain tadi Lajnah belum punya pedoman, kemudian keragaman cetakan. Kemudian yang ketiga juga kecenderungan masyarakat menggunakan satu model. Biasanya kalau senang pakai kudus, manapun dibawa mushaf kudus, nggak mau gonta-ganti mushaf gitu. Walaupun mushafnya itu hurufnya berhimpitan. Pokoknya kalau sudah jatuh hati ke satu benda itu sudah nggak mau bergeser yang lain. Itu ada kecenderungan seperti itu. Nah, walaupun seringkali penempatan tanda-tanda baca dibubuhkan tidak pada tempatnya, tapi kalau sudah biasa tetap benar kan gitu. Ini poin ketiga. Kemudian yang keempat, Al-Quran luar negeri menjadi model penerbitan Al-Quran di Indonesia. Jadi sudah muncul ya klausul itu di
di tahun 70-an. Kita lihat misalkan terbitan luar negeri memiliki variasi tersendiri dalam penggunaan harokat. Kita bisa lihat sekarang antara tanwin, taraqib, mutatabi dan yang lain, termasuk tanda-tanda imalah, sakta dan yang lain berbeda-beda. Kemudian ketika Al-Quran itu dijadikan model penerbitan Al-Quran di Indonesia, tanda-tanda bacanya dapat menimbulkan sekali lagi kebingungan di kalangan pembaca awam yang secara umum sudah terbiasa menggunakan tanda-tanda baca Al-Quran terbitan di Indonesia. Ini jadi pertimbangan banyak faktor. Kemudian diperlukan penetapan model harokat tanda baca, tanda mana yang untuk dijadikan acuan penerbitan Al-Quran. Lanjut, variasi tanda baca juga sama. Kemudian belum lagi tanda wakof. Mushaf lama itu ada 12, qaf, kif, zain, kalau gitu. Kaf, ini juga dianggap membingungkan karena tidak ada keseragaman. Ini adalah beberapa penyebabnya. Kenapa kemudian muncul ide untuk menstandarkan? Kita lihat sekarang adalah hasil-hasil keputusan ulama. Ini kita ringkas saja. Jadi tahun 74 sampai 83 itu apa saja yang disepakati? Ini buku pertama 74 yang tadi itu, bahwa yang diacu memang bacaan hafaz ya. Walaupun di mushaf kuno kita sebenarnya sudah ada beberapa riwayat. Tapi yang dibakukan di tahun 74 yang dijadikan standar adalah yang hafiz. Baru belakangan Lajnah kembali buka ya, termasuk kemarin itu kita sedang menyiapkan mushaf dengan riwayat Warsh. Kolon sudah cetak, Syubah sudah cetak. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang berminat bisa menghubungi panitia ya, biar dibitakan kalau ada stok. Kemudian di 74 juga naskah pedoman penulisan dan pentasan mushaf Al-Quran menurut Rasul Utsmani dijadikan pedoman dan penulisan, pedoman dalam penulisan dan pentasihan Al-Quran di Indonesia. Ini sebenarnya yang mengacu ke kitab Al-Itqan ya, di poin ketiga ya. Jadi draft itu dibikin dengan merujuk pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan kemudian banyak dikritik orang karena dianggap Al-Itqan ini bukan kitab muktabar dalam hal rasul ya, dalam hal rasul. Tidak seperti Mukmin, kemudian Fasal At-Tabyin dan yang lain. Namun kalau misalkan kita mau mencari, ada nggak ulama yang memberikan endorse ya bahwa Itqan itu bisa dipakai? Mungkin teman-teman bisa buka di kitabnya Nafsul Marjan ya, An-Naidi itu menyebutkan termasuk Itqan itu bisa dirujuk. Ini yang saya pakai ketika belum ada penyempurnaan Rosam tahun 2018 saya mengikuti pendapatnya An-Naidi. Kemudian muker kedua tahun 76, nah ini yang dijadikan pedoman untuk tanda baca adalah mushaf berpap 60-an. Jadi kenapa kemudian masih bertahan domah terbalik, harokat berdiri, dan tanda-tanda yang lain? Ya karena kesepakatannya sih. Jadi semua klausul yang ada di mushaf standar itu ditetapkan oleh forum muker. Jadi bukan melalui forum rapat di Lajnah. Jadi Lajnah hanya menerima ya, kesepakatan dari para ulama, kemudian yang diamankan sampai sekarang. Artinya misalkan ada usulan-usulan dari beberapa penerbit atau praktisi Al-Quran atau pesantren-pesantren yang lain ingin mengusulkan mushaf begini, begitu dan seterusnya, silahkan disampaikan forumnya lewat forum muker. Selama nanti disepakati nanti ada kemungkinan dirubah. Termasuk kemarin kita penyempurnaan 180 kata nanti kita singgung. Itu seandainya tidak diketok oleh muker ya bisa juga. Jadi forumnya adalah lewat forum muker, jadi tidak melalui Kementerian Agama. Lajnah hanya fasilitator saja penjembatan. Kemudian menambahkan tanda-tanda baca yang tidak ada pada mushaf tersebut, tetapi dipandang perlu untuk memudahkan. Jadi spiritnya ini taisir ya, memudahkan. Walaupun ini di beberapa kalangan juga dikritik. Memang yang dipertimbangkan ini yang awamnya. Kemudian ini muker ketiga di Jakarta 77. Nah, ini sudah bergeser. Kalau muker pertama tentang Rasul Utsmaninya, muker kedua tentang tanda bacanya, ketiga itu Braille. Ya,
Braille itu ditekan di tahun ketiga, tahun 77. Ya. Your Spirit yang menyulitkan bagi tunanetra dipermudah dengan penulisan Imla'iyah. Kemudian harokat fathahtain diletakkan pada huruf yang memilikinya. Tanda baca majalis, mat wajib, mat lazim, fathul kalimi atau harfi digunakan seperti pada Al-Quran Awas, sama. Fathul jalalah ditulis seperti pada Al-Quran Awas, maksudnya harokat gede. Ini forumnya di sini, diketok di muka ketiga. Kemudian muka keempat di Ciawi lagi, di UPG sekarang. Jadi kalau nanti pengen lihat tinggalannya, ini sudah dibuka belum? Sudah diratain? Belum ada. Nah, tinggal kenangan berarti nanti. Di tempatnya di Ciawi semua rata-rata. Yang muka keempat, ke-8 menerima hasil rumusan tim penulisan Al-Quran Braille. Ini fokus ke Braille. Kemudian ke-5, 79 sama membahas tentang Braille. Adapun mushaf standar yang lain, ya ini yang direkomendasikan adalah terkait dengan tanda-tanda wakaf yang telah disepakati. Untuk penulisan Al-Quran standar perlu diteliti oleh Lajnah dalam hal konsistensi penempatan. Maksudnya begini, kalau tanda wakaf itu ada kolam atau mim, itu hamzah wasol di depannya tidak dikasih garis. Kalau ada kola, tanda wakafnya kola atau mim, itu tidak diharokatin karena di sistem kita di mushaf standar itu tidak membedakan hamzah wasol dan hamzah kotor ya. Jadi konsistensi tanda wakaf ini yang difungsikan. Jadi kalau kola biasanya di hamzah wasolnya dikasih baris, tapi kalau lam alif, shola itu tidak dikasih, ya tidak dikasih. Kemudian di muka ke-6 tahun 80. Nah ini, karena tanda wakafnya terlalu banyak, ada kof, ada kif, ada kola, ada tok ya. Ini dianggap spiritnya sama. Jadi digabungkan saja tok, kif, kola. Jadi kola. Nah, besok ketika materinya Pak Ozi bisa disimak itu penjelasannya. Ya ini kalau melihat ini memang untuk penyederhanaan, tapi ketika diteliti secara akademis sebenarnya masih banyak masalah di situ. Ternyata secara makna tidak semuanya sempurna sebenarnya, tidak semuanya pas. Intinya dari 12 menjadi 7 diringkas. Termasuk untuk mushaf Braille ya, kola, shola kan tidak memungkinkan ditulis kola. Jadi tetap menggunakan tanda tok, shola tetap menggunakan tanda shod. Gitu ya, Mas Falah ya? Yang bisa dilihat apa sih? Mas apa dia? Tetap tok kan? Nggak pakai kola kan? Iya. Jadi tidak memungkinkan. Mungkin nanti teman-teman bisa dipraktekin kalau Braille nggak bisa nulis kola itu nggak bisa di Braille karena dia satu huruf. Nggak kayak kita nulis biasa. Kemudian ini muker yang ke-7. Nah ini tentang non wasol. Barangkali ada yang pernah terbetik dalam hatinya melihat model standar begitu. Dasarnya di muker 81 ya, ke-7. Penulisan non wasol khaironil wasiyah yang berada di tengah ayat atau kata yang sebelumnya berubah harokat tanwin domaten atau kasraten. Nun wasol ditulis dengan harokat kasrah, tapi bila kata sebelumnya berharokat fathaten, nun wasolnya tidak diberi harokat. Khaironil wasiyah itu nunnya kosong. Dia alasannya biar tidak tasyabuh dengan tasniyah. Ini kalau ditebakkan panjang. Tapi intinya di muka ke-7 ini penulisan non wasol itu ditetapkan di sini. Makanya di kita tetap mempertahankan hamzah wasol. Tetap mempertahankan nun wasol ketika baca khaironil wasiyah. Ya kalau yang santai mungkin nggak ada masalah nih. Tapi kalau yang awam biasanya jumping itu lagi Pak ya. Kok awam saya dulu pernah punya teman Win sih, Suludin lagi, Suludin. Jadi baca yang Al-Baqarah 180 itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyah. Langsung ketir khairal wasiyah. Dan saya tanya, itu bukannya ada nun silah,
karena dia pakai usaha Madinah. Nggak ada, tunjukin ke sana nggak ada. Yang nggak ada coba ambil Quran sebelah. Oh iya ada notnya. Dan gitu. Jadi ya memang banyak masalah. Plus minus saya. Jadi intinya memang beberapa pilihan ya, sekali lagi itu pilihan itu melalui forum ini. Kemudian termasuk tanda ismam, kenapa dituliskan ismam? Imalah, kenapa ditulis imalah tidak dengan kode atau rumus tanda tertentu? Tashil dengan lafaz tashil itu juga sama ditetapkan di muka 7. Termasuk saktah, termasuk bacaan masyhur ya, dasin di atas dan seterusnya itu juga ditetapkan di tahun itu. Kemudian di tahun 82 ini muka ke-8 ini baru menyetujui draft pedoman penulisan Al-Quran Braille sebagai pedoman penulisan Al-Quran Braille standar. Jadi setiap tahun itu ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam tulisan, gitu ya. Kemudian dari mulai rosomnya, tanda bacanya itu kemudian dikristalisasi menjadi bentuk mushaf, diajukan lagi ke muker ulama. Nah ini akhirnya ke-9 ini menyetujui hasil penulisan Al-Quran standar Utsmani sebagai Al-Quran standar Indonesia. Nah lanjut menugaskan kepada lajnah untuk meneliti dan mentasih secara cermat draft Al-Quran standar Utsmani untuk diterbitkan dan diluncurkan di Muker 1084. Kemudian Mushaf Bahriyah direkomendasikan untuk diteruskan, dilanjutkan karena belum kelar. Ini Muker ke-10. Nah, ditetapkan standar Utsmani, Bahriyah dan Al-Quran Braille menjadi Mushaf Al-Quran standar Indonesia. Jadi istilah Mushaf standar Indonesia sebenarnya belum muncul di muker pertama. Ini dari perjalanan muker itulah kemudian muncul istilah ini, termasuk menyambut baik keluarnya KMA 25 karena setelah dilaporkan ke menteri kemudian mengeluarkan keputusan Menteri Agama tahun 25 nomor 25 tahun 84 tadi. Jadi ini adalah yang menjadi pijakan ya lajnah selama ini dalam mengatur regulasi penerbitan dan percetakan Al-Quran di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada usulan dan yang lain silakan disampaikan. Ya, tetapi nanti untuk ketok palunya tetap forumnya melalui Mukernas Ulama Al-Quran. Nah di muka ke-10 mengusahakan agar rujukan memasyarakatkan Al-Quran standar di kalangan para penerbit Al-Quran dan umat Islam di seluruh Indonesia. Ini klausul-klausulnya mengusahakan agar rujukan Al-Quran standar terdiri dari indeks tanah wakaf. Jadi ini semua dokumennya ada di kantor. Kalau mungkin nanti Pusdiklat bisa memfasilitasi main ke taman mini, nanti bisa lihat dokumennya di sana. Tapi kalau bisa difasilitasinya lebih jauh, dokumennya juga dititipkan di Brunei masalah. Brunei beneran, bukan Brunei sampingnya sini, Ciputat. Brunei beneran. Ya, di Brunei itu dititipkan dokumen utuh tentang mushaf standar. Jadi ada indeks tanda wakaf, kemudian indeks perbedaan penulisan Utsmani dan Bahriyah, ada itu mas. Kemudian pedoman pentasiah mushaf Al-Quran, ini ada ya indeks-indeks itu ada. Kemudian buku pedoman pentasiah dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat, serta diterjemahkan dalam bahasa Arab dan Inggris. Jadi sudah ada terjemahan Arab Inggris ini, sudah ada. Walaupun kemudian informasinya terputus. Ini adalah muker 76 ya, terkait dengan pilihan tanda baca. Jadi kalau barangkali para asatidz terutama ini yang banyak berkecimpung dalam dunia mushaf mempertanyakan kenapa pilihan-pilihan harokat dan tanda baca di mushaf standar itu kok begitu misalkan gitu. Itu bukan berarti di tahun 76 tuh gak ada list, ya sudah ada. Tanwin, Tarakib, Mutatabi itu sudah ada listnya. Ini dokumen saya scan doang ya. Jadi sudah ada, diperbandingkan. Cuma sekali lagi pilihannya adalah masyarakat kita yang awam terutama itu belum bisa ya milih dengan Tarakib dan Tatabi itu kerepotan. Baghdadiyah itu kan yang sesuai harokat
yang dibaca ada harokatnya kan gitu. Kalau kita pakai yang sistem misalkan yang ada di Abdul Qasim itu kan agak repot, kecuali yang dari pesantren yang paham kan. Tadi aja yang dari Usuluddin UIN aja salah nih, gimana ada yang lain ini ya. Usuluddin kalau fakultas tarbiyah mungkin bisa sama Lumin ini. Ini Usuluddin ini salah gimana? Nah, jadi sudah ada beberapa komparasi tanda baca dari harokat, sakna, tanwin, bentuk matobi'i, imala, ismam, sakta dan seterusnya, termasuk bentuk hamzah koto, hamzah wasal sudah di list, cuma tidak dipilih. Tahun itu tidak dipilih. Jadi misalkan nanti mau protes ya pas buka diprotes saja. Ini kenapa nggak dibalikin saja? Nah, ini sampai ada 27 item ya, termasuk ini terakhir marsilah tentang bentuk harokat berdiri dan rumah terbang. Itu sudah ada di list di tahun 76. Tapi sekali lagi tidak dipilih ya karena ya mungkin masyarakat kita belum apakah belum siap atau gimana, yang jelas ini yang kita temukan dalam dokumen. Nah, ini yang tentang tanda wakaf tadi. Jadi sudah dihitung juz 1 itu toknya berapa, jimnya berapa, lamnya berapa, ainnya berapa, mimnya berapa, sodnya berapa, zainnya berapa, kifnya berapa, kofnya berapa, dan itu sendiri banyak. Kita lihat doang sudah ngap. Dan belum ada komputer waktu itu, ketik manual. Ini kalau U berarti Usmani, B ini berarti Bahriyah. Ya, U ini Usmani, B Bahriyah, karena kita belum ada. Ini adalah komparasi. Nanti kalau pengen kajian update-nya, nanya ke Pak Dr. Fakhrul Razi. Hanya bicara data lama saja. Kita masuk sekarang ke sistem penulisan mushaf standar Usmani. Ini mau lanjut atau mau dijeda pertanyaan? Oh, ada yang mau tanya? Silakan. Terkait perbedaan antara mushaf Bahriyah dan apa tadi? Usmani ya. Kenapa itu Pak? Perbedaannya di mana? Kalau perbedaannya belum kita bahas. Ini baru mau masuk sistem penulisan. Pertanyaannya sudah jauh. Lanjut materi. Oke. Selesai. Nanti kita lanjut dulu ya. Ini mohon maaf saya agak pilek-pilek. Kita masuk pada poin materinya ya, di sejarahnya. Sistem penulisan mushaf standar Usmani. Mungkin kita fokuskan di part ini ya, biar nanti dijawab yang tadi ditanyakan. Pengertian karakter, perbedaan mazhabnya, kemudian sistem harokat, tanda baca dan tanda wakafnya. Kalau pengertiannya, standar Usmani itu adalah salah satu jenis mushaf Al-Quran standar Indonesia yang diperuntukkan bagi pembaca awas. Pembaca awas itu ya, pembaca awas yang melek maksudnya, bukan tunanetra. Orang awas yang dimaksud adalah pembaca umum yang tidak masuk kategori penghafal, namun hanya untuk membaca dengan melihat mushaf, kayak orang tua kita gitu, atau tetangga kiri kanan kita ya. Ya, disebut Usmani karena dalam mushaf standar ini kaidah-kaidah penulisan Rasul Usmani diterapkan secara penuh tanpa ada pengecualian. Ya. Kemudian karakter Rasul Usmaninya dalam mushaf standar Usmani adalah mengacu secara ketat pada kaidah penulisan Rasul Usmani. Jadi ini yang dimaksudkan adalah tadi kalau di tahun 74 sampai 84 berarti mengacunya ke Al-Itqan. Hanya karena dalam perjalanannya terjadi penyempurnaan, kita saya ceritakan 2018, dengan melibatkan para ulama Al-Quran seumum dapat diklasifikasi menjadi dua ya. Ada MSI 84 2018 dan MSI Pasca 2019. Jadi kalau nanti yang 84 2018 ini tidak ada tarjih riwayat. Nanti Mushaf Standar Usmani yang 2019 ke atas sampai sekarang ini yang sudah tarjih riwayat Abu Amr Ad-Dhani. Nah, adapun penjelasannya untuk kategori pertama, jadi Mushaf Standar Usmani 84 sampai 2018 tidak memperlakukan tarjih riwayat, sehingga meskipun 91% sudah sesuai dengan riwayat As-Syekhon, ya dalam hal ini kebanyakan ke Ad-Dhani, namun masih menyisakan 8% yang memiliki afiliasi beragam. Jadi tidak dalam tanda kutip tidak jelas gitu ya. Ada yang berafiliasi, artinya tidak mengikuti riwayat tertentu.
ada yang mengikuti Ad-Dani Qaul Tsani, ada Abu Dawud seperti Mushaf Madinah, bahkan ada Ibnu Jazari. Itu udah kita sampaikan juga, ada yang tidak berafiliasi dengan kesemuanya. Itu ada 100-an sekian, 141 atau berapa. Sementara sejak 2018 Mushaf Standar Utsmani telah dikonsistenkan dengan mengacu pada riwayat Asy-Syaikhain dengan mentarjih riwayat Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Mughni fi Ma'rifati Musahif Ahli Amsar. Ini adalah surat tanda tasih sebelum lajnah punya Mushaf Standar. Jadi dulu nyetak Quran itu izin langsung menteri. Ya, sebelah kanan itu yang ada sebelum lajnah juga ada lajnah taftish al-masahif asy-syarifah di tahun 51 ya. Ada tanda tangannya Mbak Wali. Kemudian ada Ahmad Badawi, Abdullah Afandi Munawir dari kerajaan kita. Polisi Abdul Qadir Munawir ini di tahun 51. Kemudian ini sebelum Mushaf Standar lain juga sebelah kiri ini cetakan Salim Arhan. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ini kirinya ini yang Afif Cirebon, sebelah kirinya lagi itu yang Salim Arhan Surabaya. Tapi yang menarik dari dua mushaf ini, walaupun ini sudah disebutkan ala ma dzakarahu Imam Abu Amr Ad-Dani fi Mughnihi, ini yang Afif Cirebon, yang ada Kiamat Badar. Ini yang Salim Arhan Surabaya, sama. Ala ma dzakarahu Imam Abu Amr Ad-Dani fi Mughnihi. Ini ada nama Yai Ihsan Jambres, Yai Muhammad Adlan Ali Cukir, dan seterusnya ya. Ini yang cetakan tahun 50-an. Afif Cirebon dan apa namanya? Salim Arhan Surabaya. Ini itu ada keterangan waktu Menteri Agamanya Kiai Wahid Hasyim. Kemudian sebelahnya lagi itu surat tanda tasih setelah munculnya Mushaf Standar di Indonesia. Mungkin tanda tasih lama tahun 85, berarti setahun setelah diberlakukan Mushaf Standar 84 itu. Kemudian ini adalah contoh surat izin edar ya, tahun 80 walaupun bunyinya surat tanda tasih. Jadi kalau ada mushaf dari luar masuk ke Indonesia, itu biasanya dikasih maklumat seperti lafal jalalah. Jadi mushafnya tidak dikoreksi, tapi disertakan dalam cover dalam itu. Misalkan tentang bentuk lafal jalalah, kemudian matsilah, tulisan matobihi, tanwin iklab, sakinah, selain idhar ya tadi, kemudian mau zaidah dan yang lain. Ini dilampirkan biasanya. Walaupun belakangan tidak semua dilampirkan, tapi yang lama-lama itu biasanya ketika ada izin edar ini dilampirkan. Jadi ini tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan ketika membaca. Nah, ini surat tanda tasih yang sekarang sudah ada barcode-nya. Sekarang terkait dengan perbedaan mazhab dalam penulisan Mushaf Utsmani, tadi sudah kita singgung. Yang lama tidak memperlakukan riwayat, 2018 baru memperlakukan riwayat. Syaikhain ya Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman dengan mentarjih Ad-Dani ketika terjadi khilaf. Dan ini contoh perbandingannya. Kalau teman-teman lihat MSD itu surat pakai alif, yang madzhabnya Ad-Dani pakai alif, Abu Sharih pakai alif, Ad-Dani juga pakai alif, Abu Dawud tidak pakai alif, Madinah tidak pakai alif. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya baik di Mukhtasar At-Tabyin masalah sirat itu Abu Dawud juga punya qaul sebenarnya. Cuma yang dipilih dulu adalah hadafnya. Jadi kadang ada yang salah paham bahwa ketika MSI menggunakan sirat pakai alif dianggapnya itu imla'iyah. Padahal sebenarnya itu juga Utsmani. Utsmani adalah ala makhtarahu Abu Amr Ad-Dani. Atau biasanya dikenal dengan Ad-Dani atau Abu Dawud.
Jadi nanti kalau mau diperbandingkan seperti ini, perbandingannya. Oh iya, tadi belum kita sampaikan. Jadi kalau membahas rasam itu yang dilihat hanya jismul harfinya ya, Ustaz. Jadi jangan lihat harokatnya. Ini sengaja tidak diharokatin, termasuk titik jangan dianggap tidak ada ya. Jadi kalau rasam itu hanya murni jismul harfi saja. Oke, terkait dengan harokat, ini dalam hal harokat semua jenis mushaf standar menganut prinsip pemberian harokat pada setiap huruf yang dibaca secara penuh. Setiap huruf yang berbunyi diberi harokat sesuai dengan bunyinya, termasuk tanda sukun. Ini memang dari awal disampaikan pada mad tabi'i. Kemudian dalam hal tanda yang lain, maksud sakta, imalah, ismam, tasyil dan yang lain-lain itu juga disertakan, ditulis maksudnya, ditulis, bukan pakai tanda tertentu. Apakah bulatan hitam tidak ditulis begitu, atau tanda jajaran pinjam, tapi ditulis dengan tulisan langsung, sakta, ditulis sakta, imalah, tasyil, seterusnya. Kemudian sistem tanda wakufnya sama, semua mengacu pada hasil penyederhanaan dari 12 menjadi 7 sebagaimana diputuskan dalam Muter ke-6 tahun 80 dengan mengacu pendapatnya As-Sajawandi ya. Jadi tanda-tanda 12 itu sebenarnya kalau mau dicarikan kitabnya ada di Ilal Wukufnya As-Sajawandi. Namun dalam perkembangan Muter dianggap terlalu banyak tadi, termasuk mungkin dianggap Borosan kali ya, shot, zain, sholat banyak sekali, padahal spiritnya sama. Kecuali yang Blair, kemudian sama, mau mushaf standar Utsmani dan Bahriyah sama di standar diringkas menjadi 7. Nah, ini takrif mushaf standar setelah 2018. Jadi kalau yang lama itu belum ada takrifnya, yang baru sudah ada, disebutkan di situ. Jadi yang menyebutkan tarjihnya Abu Amr Ad-Dani itu adalah kelihatan belakang ya? Enggak, Kelihatan ya? Di Zoom? Ini sudah Zoom? Belum. Scroll. Ctrl S. malah ngulangin kayak awal. Gimana scroll ya? Mas mungkin? Atau Pak Mas Malah? Biar besar gimana? Layarnya bisa. Akhirnya kita Oh ini ya? Nah, Nah, kelihatan? iya kelihatan. Kelihatan ya? Jadi paragraf yang ketiga itu yang Balik lagi. Ctrl Z. screennya kayaknya bisa. Maju lagi. Jangan di situ aja kursi kosong. Jadi kalau di sini tuh sini. Itu kursi kosong. Zir, kayak di TV kia lancar. Oh. Kan layar sentuh juga. Silakan Pak Dede. Iya kak. Kalau touchscreen bisa ya dari sini ya? Seharusnya ya. Kan cuma gambar. Riwayat Hamis. Touchscreen. Udah langsung aja. Wow, langsung besar. Wah, sukses tuh. Langsung ya. Salah arah. Arahnya gini. Iya,
Adanya touchscreen. Dua tangan. Ya. Atau sama di sini aja lah. Pak itu ada kursi satu itu Pak, kosong. Udah pas. Ada. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan ini. Ini ma'a tarjih riwayat Abu Amr inda ikhtilaf ghaliban wa qad qalu bi qawli ghairihi min ulama al-muhaqqiqin. Itu yang poinnya di 2018. Jadi kalau sebelumnya tidak ada klausul itu. Pokoknya Usmani gitu. Tidak ada tarjih ya. Di Muslim standar tidak membenarkan tarjih. Termasuk pilihan dobetnya ya. Jadi di situ disebutkan bahwa kita tariqatu dhabtihi mimma qarrarahu ulama al-dhabt ala hasab ma warada fi kitab al-tibas. Secara umum ya ala khilafin fi ba'diha. Nah, tetapi tetap mengambil pilihan tadi. Wa mimma rajjahathu al-lajnah al-ilmiyah al-mukallafah, maksudnya lajnah itu disebutkan juga pilihan-pilihan tadi dari buker-buker itu yang dimasukkan di situ. Intinya tidak menggunakan dobetnya maghribah, tetap dobet masyariqah, hanya beberapa disesuaikan. Masuk pilihan kenapa masih ada yang kembali dan yang lain-lain. Nah ini berbeda dengan misalkan teman-teman perhatikan Mushaf Madinah. Ini yang Mushaf Madinah. Kelihatan ya? Sangat kelihatan. Atau mundur belakang kan kelihatan? Nanti di copy file saja. Kalau di Mushaf Madinah itu yang ditarjihkan adalah yang muridnya. Jadi kalau Madinah itu tarjihnya di sini. Ma'a tarjih tsani. Jadi kan waqatru'a fi dzalika ma naqalahu Syaikhan Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud Sulaiman ma'a tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf. Jadi tarjihnya ke Abu Dawud. Kalau kita kebalik tarjihnya ke Abu Amr Ad-Dani. Tapi sama ujungnya waqad yukhadu bi qawli ghairihi. Nah, yang menarik dari Mushaf Madinah sebenarnya ini takrif baru ya. Takrif yang tahun 80-an itu waqad yukhadu bi qawli ghairihi tidak ada. Jadi kalau mungkin punya Mushaf Madinah cetakan lama tahun 80-an itu tidak ada. Jadi berhenti di ma'tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf ghaliban. Titik di situ. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan penelitiannya Muammar Syirsal. Ada yang mentahqiq Mukhtasar At-Tabyin. Ternyata di Mushaf Madinah itu ada beberapa kata ya, kira-kira ada 30-an. Ada 30-an kata yang sebenarnya tidak merujuk Abu Dawud. Abu Dawud tidak punya riwayat di situ. Jadi Abu Dawud tidak punya riwayat. Bahkan di kitab yang dicetak oleh Mujama' jilid 1 itu kan dirosahnya Syirsal. Disebutkan di situ falaisat li riwayat fi hadza. Misalkan kayak tulisan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Kata siqayah dan imarah itu kan ada itsbatul alif setelah qaf ya. Siqayah dan imarah alif setelah mim. Itu tidak ada riwayatnya dalam Abu Dawud. Dalam 6 makhtutatnya Abu Dawud yang diteliti itu tidak ada. Namun itu ada ditemukan di riwayatnya Al-Balansi dalam kitabnya Al-Munsif. Al-Munsif pun kitabnya tidak ada. Itu hanya terselamatkan karena ada Mawtul Dhom'an itu Al-Khawas. Nah,
Jadi karena tidak ditemukan di riwayatnya Ibnu Najah, maka takrifnya pun dirubah, tambahin biar tidak ada yang protes. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihi, terkadang mengambil selain dari kedua riwayat tadi. Karena memang selain Abu Amr dan Ibnu Najah ini banyak kitab-kitab terkait Rasulullah, cukup banyak. Nanti mungkin kalau mau diskusi terkait Rasul mungkin kita singgung kalau memang diperlukan. Intinya bahwa dari sini ya, kami berkesimpulan bahwa menulis Al-Quran dengan satu riwayat itu sulit, untuk mengatakan tidak mungkin, karena masih ada beberapa yang tidak ditemukan riwayatnya. Walaupun di kitab Al-Mughni sendiri ini dijelaskan itu ya, tetapi ada beberapa yang terlewat, termasuk di Mukhtasar At-Tahrib. Ini takrif ya. Jadi fungsinya takrifnya adalah sebenarnya untuk menjawab sebenarnya mushaf ini aktenya apa, gitu ya. Akte lahirnya apa, keterangannya seperti apa, Rasulnya mengikuti siapa, riwayatnya siapa, obatnya kemana dan seterusnya, termasuk penghitungan ayatnya menurut siapa. Nah, saya kira itu untuk mushaf standar Utsmani. Kemudian kita beralih ke Bahriyah. Pengertiannya tadi sudah kita singgung bahwa Bahriyah ini diperuntukkan untuk penghafal Al-Quran. Disebut Bahriyah karena ini merujuk pada nama penerbit milik Angkatan Laut Turki yang bernama Maktabah Bahriyah. Ini sudah dia meneliti sampai ke Turki. Dulu ada peneliti Lajnah namanya Pak Ali Akbar, sekarang Pak Kubri. Ini yang memvalidasi bahwa memang nama Bahriyah itu nama penerbit Angkatan Laut di Turki. Dalam mushaf standar ini tidak semua kaidah penulisan Rasul Utsmani diterapkan secara penuh. Ini yang sering juga disebut imla'i, semi imla'i. Tapi kalau kita perbandingkan Rasulnya mushaf Bahriyah itu, ada beberapa yang sama. Ini saya coba bikin simulasi dengan 6 kaidah yang masyhur Pak Dr. Hawashi. Yang 6 kaidah ini. Ini ada beberapa yang sama, ada yang sama, ada yang beda. Misalkan kayak gini, tentang ziyadah ini. Ini ada sama nih. Nanti bisa cek ya di surah Al-Baqarah 46, 269 tentang ulul albab itu. Tulisannya sama rasanya. Tapi ketika tulisan Hamzah syat'ahu, ya itu beda. Al-Du'afa sama. Jadi di sini saya kurang setuju kalau Bahriyah itu dikatakan imla'iyah. Karena ada beberapa yang Utsmani. As-shalah, az-zakah, al-haya itu Utsmani. Kemudian tadi itu beberapa, ini sama nih, badalnya sama, wasal-wasalnya sama beberapa ya. Kemudian ada yang mafi qira'atani, ada yang beda, ada yang sama. Kemudian tentang hadaf yang nida itu ada yang beda, al-lain sama, tulisan al-lain juga sama. Jadi di sini kalau ada yang mengistilahkan memukul rata bahwa Bahriyah itu imla'iyah, saya kurang begitu setuju. Walaupun banyak yang mengatakan demikian. Dan ini Bahriyah standar ya. Jadi setelah ditulis ulang oleh Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran waktu itu jadinya begini. Nah ini bentuknya jadi sesuaikan. Kalau Bahriyah yang menulis adalah Abdul Razak Al-Muhili tahun 88 selesai. Ini yang diperuntukkan bagi para hufaz yang sebelumnya menggunakan Quran ini. Jadi yang saya maksudkan tadi. Masuk, saya dulu juga pakai ini ya, Musasim. Belum ada yang cetakan baru. Baik, saya katakan banyak. Jadi dulu sebelum Ridwan Al-Mukhallalati dalam kitabnya Irsyadul Qurra' wal Katibin. Jadi sebenarnya beliau mengkritik ya, ini ditulis oleh Abdul Fattah Al-Qadi bahwa kitab Rasul ini kan cukup banyak ditulis. Namun mushaf yang merujuk Rasul Utsmani itu tidak banyak. Tidak banyak. Ini bukti tidak banyaknya ini. Mushaf tahun 953. Jadi Rasulullah bilang ini dia pakai alif. Maliki pakai alif. Ya. Coba dilihat ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Pakai alif. Dan ini kitab mushaf cetakan, kalau bahasa kitanya, bahasa sekarang cetakan sultan. Ini banyak nih. Pilihan ini saya ambil dari websitenya Mujamma.
Mujama' Malik Fahad ya. Ini yang 960 juga sama. Semua ditulis imla'i, dirosmi imla'i. Padahal ini as-shalah masih tetap ya. Ikuti. Baik. Nah. Oke, nggak mau berarti minta selesai. Loh, nggak mau lagi. Pakai Pakai tethering. enggak pakai. Ya, nggak selesai. Tanda mana? Intinya bahwa mushaf dengan Malik Yaumiddin panjang itu banyak ya di masa lalu. Termasuk juga terbit cetakan Ottoman terakhir yang ditasih oleh Ali Al-Qari. Ya, itu masih imla'i. Padahal beliau itu pensyarah akilahnya Syatibi. Itu juga masih belum musman. Nah, makanya di tulisannya Al-Qadi itu beliau mengatakan, ya yang pertama kali menginisiasi tarjih itu sebenarnya Al-Mukhalalah di Mesir ya. Di Mesir di akhir 18 awal 19. Namun tidak mendapatkan respon karena negara-negara Islam masih menggunakan yang ini, model Baghdad ini. Yang Baghdad Turki itu banyak yang pakai gitu. Baru kemudian ketika mendapatkan sokongan dari Raja Fuad I dan Al-Azhar, kemudian dicetak lebih bagus. Maka dikenal dalam sejarah itu menjadi mushaf yang diterima seraklamasi di dunia Islam. Orientalis Barat menyebutnya edisi Raja Fuad I atau Mesir 1923. Itu adalah hasil tarjih riwayat itu. Tarjih riwayat dari Asy-Syaikhan ya, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman, kalau ada khilaf ke Abu Dawud. Itu sebenarnya dari situ bermula. Mushaful Madinah yang sekarang di Mujama' di Madinah sekarang itu sama, sebenarnya bukan dari nol. Mushaf ini adalah operan dari Mesir. Karena percetakannya lebih besar ya, jadi perkembangannya lebih masif, maka perkembangannya ya lebih besar. Ya, tapi kalau kita lihat sebarannya, mungkin kalau di Maghribah itu tetap tidak bisa menggeser misalkan mushaf-mushaf yang ditulis dengan tanda-tanda Maghribi ya. Ya, Naktul Mutawwal itu masih beredar juga. Misalkan kayak Qaf titik 1 di atas, itu kan mushaf-mushaf Maghribah itu sendiri. Tapi secara jumlah memang lebih besar dibandingkan yang lain. Kemudian tentang tanda wakaf sama ini mungkin terakhir ya kaitannya dengan materi hari ini untuk penyempurnaan mushaf standar Mukernas tahun 2018. Ini yang tadi kita singgung bahwa karena di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ditarjihkan riwayat, sementara banyak masukan ke lajnah, sebenarnya Quran Indonesia itu ngarahnya kemana? Begitu. Karena gaduh-gaduh tadi. Maka di tahun 2017, 2018, mulai 2016 itu sudah melakukan seminar internasional. Jadi lajnah mengundang beberapa tokoh dari luar. Ada dari Mujama', dari Mesir, dari Jordan, dari Pakistan yang dekat dengan kita. 2016 mengadakan seminar internasional, 2017 sama mengadakan seminar yang sama dengan narasumber dari luar. Intinya adalah merekomendasikan agar dikonsistenkan ke adzan. Maka di tahun 2018 ini draft yang sudah direkom seminar sebelumnya dibahas di forum ini. Hasilnya dari Mukernas 2018 ini yang pakai ubel-ubel itu yang putih ini dari Pakistan, ini dari Mesir, ini dari yang Iqbal pakai Jordan, yang menunduk itu Prof. Akil Munawar, sampingnya dari Jordan itu Yai Bab Kudus ya, sampingnya Yai Yasin. Dia kemudian merumuskan tadi itu, membahas ada beberapa
usulan maka disepakati ada 186 tadinya. 186, tapi setelah diverifikasi ulang ternyata yang disempurnakan hanya 180 kata. Dan hasilnya di suasana sidang mukernya ya, membahas ada Pak Yefatoni juga. Dan ini seharian hanya membahas tentang ikhbat dan hatul alif Pak Yefatoni. Sampai Pak Ye Bagus temannya Gus Hasim itu yang tadi berdiri di pojokan, ini seharian cuma bahas alif doang. Seharian hanya bahas apakah alif dipertahankan atau dibuang. Seharian itu. Jadi perdebatannya alot. Salah satu yang bisa mungkin kita laporkan ya, misalkan gini, yang kepala lajnah dari Jordan itu mempertanyakan begini, ya Mas. Ibrahim itu kan penulisannya ada dua, ya. Di Al-Baqarah kan nggak pakai ya, Ibrahim langsung haknya tarik panjang gitu langsung bawah. Tapi selain Al-Baqarah itu pakai ya. Lo nanya, mudahan mana Ibrahim pakai ya dengan nggak pakai ya? Mana Mas Wal? Jawab. Buat tanya gitu, pakai ya atau nggak pakai? Pakai ya. Kata beliau, kalau pakai ya, kenapa nggak dipakai ya semua? Ya. Kalau memang Ibrahim itu penulisannya pakai ya, ini apa kami gitu? Yang pegang mic itu yang menolak. Lo marah-marah. Kalau memang tujuan muker ini hanya mau menyamakan itu, ngapain jauh-jauh undang dari Pakistan gitu? Gitu. Profesor Mian Atta-Hanawi, Kori juga udah. YouTube-nya banyak kalau mau lihat dulu. Ya, saya betul di pojokan itu, dampingin Pak Yasin, udah bisikin saya udah, nggak usah didengerin gitu orang. Jordan gitu, nggak usah didengerin. Jadi kalau ada riwayat ya pertahankan riwayatnya. Jadi gitu. Makanya Ibrahim, Nasyai'in kan ada beralih juga kan. Itu selama ada riwayat kita pertahankan. Gitu. Jadi dari situlah kemudian muncul penyempurnaan dan itu dimuat oleh Republika. Nanti linknya nggak bisa dibuka. Nah itu ulama sepakati perubahan 186 kata dalam Al-Quran. Kemudian Yasin juga sempat diwawancara di Republika. Di Muhammadiyah, Prof. Minaharnya juga nulis. Saya ikut-ikutan nimbrung di terakhir itu. Kalau membaca, kenapa ini ramai? Karena muncul ini di medsos itu. Kalau mungkin bisa dilacak di tahun itu ya, itu ramai. Ikhtilat. Jadi Al-Quran direvisi gitu. Rezim. Al-Quran direvisi. Dan itu ada dosen UIN sini loh. Ada dosen UIN di sini, nggak saya sebut namanya. Jadi nggak paham tentang tadi itu konsistensi riwayat itu dianggapnya revisi. Benar. Itu ya. Jadi ini sebagai kata akhir, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan atau mau share diskusi. Monggo Pak. Monggo. Stafet aja, ini nggak ada moderator ya. Jangan kopi aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari bicara pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada atau pandangan Pak Kiai pada pagi hari ini. Pertama terkait dengan alasan kenapa tarjih yang ditarjih itu lebih ke Abu Daud, maksudnya latar belakangnya kenapa gitu? Apakah tadi termasuk ada nih. Nah itu ada pengen tahu alurnya kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika proses pentasihan itu para penerbit itu wajib mencantumkan profil mushaf? Saya rasa belum semuanya gitu Pak.
Maksudnya harus dari para penerbit itu, penerbit Al-Quran itu harus diwajibkan mencantumkan profil atau ta'rif itu tadi yang tadi disebutkan tadi. Nah, kalau bisa juga ada versi Indonesianya, karena kan ta'rif itu ditaruh untuk dipahami juga oleh masyarakat gitu. Kalau ta'rifnya itu Arab ya susah juga nanti orang masyarakat atau bahasa Indonesia yang Arab ya, Arab apa itu yang bahasa Indonesia? Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin penyebab para khotob ketika menulis Al-Quran masih banyak yang masih imla'i, karena memang khotob sendiri itu kayaknya masih banyak yang belum paham tentang kaidah Rosan Usmani. Saya pernah iseng-iseng tanya ketika di musabaqah kaligrafi, saya tanya unsur penilaian ini ada nggak terkait dengan kaidah Rosan Usmani? Ternyata tidak ada. Padahal itu adalah pokok kalau menurut saya gitu. Maka nanti bisa jadi usulan juga. Jadi saya jadi nanti jadi juri nasionalnya gitu dari aspek Rosan Usmaninya. Itu mungkin salah satu penyebab para khotob tadi tidak ketika menulis tidak memperhatikan kaidah itu karena mereka nggak paham dan tidak diedukasi juga terkait dengan kaidah-kaidah Rosan Usmani. Mungkin itu sedikit. Oke. Terima kasih. Langsung sambung. Nyambung aja. Ini senior semua nih yang Tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati yaitu Dr. Zainal Arifin Malkun. Pertama yang ingin saya tanyakan, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua sandaran atau asyaikoni dalam hal rosem, yaitu Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Dawud Sulaiman bin An-Najam. Yang di Indonesia ini kan sandarannya tarjihnya itu yang ke Abu Amr Ad-Dani sebagai yang lebih senior, lebih gurunya daripada Abu Dawud ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, jadi Abu Amr Ad-Dani ini gurunya Abu Dawud itu dalam hal kalau kita lihat di sanad Al-Quran itu kan memang di sanad itu runtutannya Abu Dawud lalu gurunya Abu Amr. Apakah itu juga berlaku ketika beliau mengajarkan Rasul? Apakah Rasulnya juga bersumber dari Abu Amr Ad-Dani ataukah Abu Dawud itu punya guru lain yang kemudian nyambung sampai pada Utsman? Lah kemudian kan riwayat Rasul ini sandarannya pada beberapa tulisan di era Utsman ketika beliau membakukan tulis bentuk yang itu boleh jadi ada satu Rasul dengan yang lain, itu disesuaikan dengan qiraat yang beredar di daerahnya. Ada sari'u wa sari'un, kalau tulisannya berbeda, tapi yang bisa tercover satu maka ditulis dengan satu yang itu bisa mengcover dua versi atau dua versi qiraat gitu ya. Pertanyaannya yang muncul kemudian, ini acuan ketika Utsman menuliskan itu, apakah ketika zaman Nabi itu terverifikasi oleh Rasulullah ataukah kemudian ketika Rasulullah mengutus pada Kitabul Wahyi untuk menuliskan itu lalu kemudian sahabat yang lain menyalin karena nulis Quran ketika itu boleh, yang nggak boleh kan selain itu latar tu'ani syai'an bil Quran itu ya, sehingga sahabat yang lain kan punya salinan mushaf masing-masing ketika Al-Quran belum dikodifikasi ketika itu. Lah apakah kemudian ini juga menjadikan berkembangnya riwayat itu ketika ada sahabat yang menulis dengan versi yang boleh jadi berbeda ini. Lalu yang berikutnya ini terkait dengan Hamzah. Sampai saat ini banyak sekali teman-teman kita di perkuliahan juga di kampus itu yang tidak paham antara al-farqu bainal hamzi wal alif. Jadi tidak paham karena memang rumahnya Hamzah itu kan bisa pindah-pindah. Kalau dalam Rosem itu rumahnya kan pindah. Apalagi dulu kalau saya kecil kan belum muncul metode yang aneh-aneh, itu metode Baghdadi itu. Itu kalau mengajarkan itu alif fathah a. Padahal setelah kita pelajari alif itu tidak bisa berharokat atau alif fathah a. Ini ternyata membagongkan, membingungkan juga. Itu gimana ceritanya? Lalu yang berikutnya, pertanyaan berapa ini berarti? Mushaf yang bahriyah tadi, ini yang biasanya dipakai untuk menghafal, ini kan ada 15 baris.
Apakah yang kemudian muncul 18 baris yang satu juznya itu tidak sampai 10 lembar, 10 lembar itu 20 halaman ya. Itu apakah perkembangan dari Bahria atau bagaimana? Karena ada yang 18 baris kalau tidak salah itu. Terakhir satu lagi ini terkait dengan perkembangan dari Rasul. Kalau Rasul kan kita bicara mengenai yang pokok ya. Sementara titik Nuktatul I'jam itu kan perkembangan berikutnya. Nah ini terkait dengan Masyriqi dan Maghribi itu ceritanya bagaimana? Sehingga kalau ada fa sama tof yang dulu juga sempat heboh di medsos itu hanya ada di rezim ini ihdinas siratal mustaqim gitu. Padahal tidak paham antara Masyriqi dan Maghribi. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Alhamdulillah ketika saya sedang menelusuri bacaan-bacaan tentang Rasul Usmani terkait tentang penulisan Al-Hayat, Zakat dan As-Sholat, itu saya menemukan klaim bahwa penulisan seperti itu kembali kepada keterbatasan, mohon maaf ya, keterbatasan pengetahuan para sahabat. Nah, apakah klaim itu ngawur atau benar adanya gitu? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, coba. Ibu-ibu, biar nggak ada diskriminasi. Emansipasi, kesetaraan. Silakan. Terima kasih Pak Ibu Zainal. Saya ingin menanyakan tentang kalau tadi kayak kosong, saya ingin tanya terkait jumlah halaman kemudian jumlah baris per halaman itu ya. Itu yang memulai itu pada zaman siapa Pak? Karena ya seperti kita ketahui di koran Bombay itu kan ya halaman kemudian barisnya juga berbeda. Kenapa kok bisa yang sekarang itu yang Bahriah itu menjadi standar? Itu bagaimana ceritanya? Atau mungkin karena Mushaf Madinah juga ikut Bahriah, itu akhirnya yang menyebabkan nanti sekarang banyak yang memakai standar baris satu jumlah halaman itu, atau bagaimana? Ya. Kemudian terkait mungkin tadi tulisan itu ya yang sholat pakai wawu itu, kalau saya baca dari sejarah bahasa Semitik itu kan banyak pengaruh bahasa-bahasa Arab kuno, misalnya seperti bahasa-bahasa ya ada berani ganti, kemudian ada sofaiyah itu dan sebagainya. Apakah memang seperti itu sehingga tetap mengisahkan ya mungkin bacaan ya dalam sholat baca sholat, atau mungkin zakat juga seperti itu, atau mungkin? Terima kasih. Ibu ada? Ini bawa Pak Sumadi, nggak apa-apa. Polisi ya. Oke ya, kita coba diskusikan satu-satu ya. Kita mulai dari Pak Dr. Hawashi. Kenapa tarjihnya ada gitu ya? Pertama. Jadi kalau kita lihat secara kronologis tadi, jadi kalau saya melihatnya, karena dari manuskrip lama, kita kan punya di penelitiannya Pak Dr. Ali Akbar itu manuskrip Al-Quran yang ada di Indonesia sudah 1000 ya, 1000-an manuskrip. Yang ada di dalam negeri itu tinggal 400-an, 500-nya jalan-jalan keluar. Jadi ada yang di London, ada yang di Inggris, ada kemana-mana gitu. Nah itu kalau ditarik benang merah, ini sedang ada yang bikin kuliah S3 maksudnya, itu arahnya ke Abu Amr ya, arahnya ke Abu Amr. Kemudian ditambah tadi tanda tasih lama itu kan alama dzakarahul imam
Abu Amr Ad-Dani fi Muqri. Cuma satu iskal ketika kenapa waktu Muqr 74 tidak muncul? Padahal di mushaf-mushaf lama itu ada. Tidak muncul. Artinya bahwa pendahulu kita itu sudah familiar dengan kitab. Nah, gitu. Nah, makanya ketika kemudian belakangan dikembalikan ke Muqri itu sudah sesuai dengan tadi itu. Benang merahnya itu. Ya, benang merah. Ditambah lagi, ini jawaban dari Khalid Yasin. Kenapa sih Ad-Dani itu banyak dipilih? Karena mendekati imla'iyah. Tulisan beliau itu mendekati imla'iyah. Riwayatnya tuh pilihannya mendekati imla'iyah. Jadi banyak dipilih. Jadi saya belum mendengar alasan karena senioritas gitu. Karena gurunya misalkan ya. Jadi lebih ke situ ya, lebih ke situ. Nah, untuk itu yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian terkait apakah wajib mencantumkan takrif ya. Jadi kita istilahnya takrif. Ini kadang gini, Pak Dokter. Beberapa penerbit itu kan ketika menerbitkan pertimbangan halaman ya, bisa ya. Ini kalau ini kan takrif agak panjang tuh. Dulu kalau mushaf yang sebelum ada takrif itu kan di belakang ada tajwid ringkas. Itu ada yang protes juga. Ketika tajwidnya dibuang, protes lagi. Kenapa dibuang? Kan jadi serba salah semua pokoknya. Ada dikasih, nggak ada dicari gitu. Ada dikritik, nggak ada dicari. Kemudian diganti takrif. Diganti takrif pun ada yang keberatan, katanya makan tempat dan seterusnya. Padahal sebenarnya ya tadi pertimbangan kita tadi sebagai semacam naskah akademik. Ketika ada yang mempertanyakan, sebenarnya loh jawabannya. Tapi ketika itu disertakan, muncul pertanyaan selanjutnya. Ini yang bisa ngakses hanya di pesantren doang. Yang orang awam nggak bisa. Begitu. Minta diterjemahkan. Diterjemahkan, nambah halaman lagi. Sepertian, ya kan? Tambah halaman, repot lagi. Ini nanti ongkos cetak dan yang lain-lain. Nah, ini di kita tuh kebanyakan pertimbangan akhirnya ya begini ya kita lihat ini. Malah itu pukul lah itu. Jadi macam-macam. Jadi sebenarnya awalnya gitu. Makanya kalau nanti dapat mushaf yang cetakan kementerian ya, mungkin nanti bisa diupayakan di UPK kali ya. Ya, masa saja. Sudah. Sudah. Nah, sudah dibagikan. Nah, itu sudah ada. Kalau versi cetakan kementerian masih ada. Tapi kalau versi penerbit biasanya ada yang di skip dengan pertimbangan macam-macam lah. Ada karena dia mempertimbangkan konten yang lain, ya ada ya itulah itu penerbit. Yang jelas yang dari lainnya adalah memastikan ala hasabi taqatil basyariyah, tidak ada ayat yang hilang, harokat yang terlewat misalnya. Jadi itu aja yang ditegaskan. Jadi tidak ada kewajiban mengikat, hanya ada yang menyertakan dan yang tidak. Jadi misalkan nanti pengen diusulkan agar diikat saja, agar disertakan, ya problemnya tadi. Kalau disertakan dua-duanya, ada yang komplain masalah halaman dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan foto, jadi memang saya kira tahu sama tahu. Termasuk saya pernah dengar kenapa Unjil Mukminin Nyonya Nangkring itu ternyata lupa dulu. Pernah dengar ya? Padahal memang riwayat saja. Katanya kelupaan itu bisa tulis itu. Padahal kalau kita kembalikan ke literaturnya. Nah ini sama nih, ketika kita buka di literatur Rasul, memang istilahnya tuh mirip ya. Makanya termasuk Ghodil Qaduri itu memberikan penegasan ya bahwa Rosem itu tidak ada kaitannya dengan kaligrafi, ya kan? Rosem itu tidak ada kaitannya, karena Rosem ini faktornya adalah kebahasaan yang lebih ke situ. Kaligrafi kan keindahan, sisi estetikanya. Jadi ini sekaligus sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Jadi untuk teman-teman yang tulisannya kurang bagus, jadi kalau dapat kuliah Rasul Usman itu dapat legitimasi. Jangan tulisannya jelek, kurang titik, nggak ada harokatnya, kok jelek tulisannya Rasul Usman. Jadi gitu ya. Jadi maksud gitu. Jadi orang menganggapnya kalau bagus ya kaligrafi. Makanya dalam manuskrip
ya manuskrip lama. Itu ya kita temukan seperti itu. Ya, misalkan apa? Bisa ambilkan contoh. Ini yang beri minhamnya. Ya begini. Coba kita mau baca gimana? Toha ya, ini surat Toha. Ya kan? Ada titiknya? Enggak. Ada. Arkan bisa baca? Yang hafal. Gak kelihatan. Ya, saya tahu sih lancar ini bolak-balik. Coba. Tapi faktanya kan nggak ada, titiknya nggak ada. Ini yang jadi diskusi banyak orang. Tapi nanti kalau teman-teman mau melihat versi yang mutakhir ya, kemarin mungkin Ustaz Akram sudah melihat Sari Kudus kemarin. Ini sudah dicetak versi cakepnya. Ini ada di, nanti bisa diklik sendiri itu websitenya. Lajnah mungkin hanya punya satu itu, mahal ternyata. Satu mushafnya bisa 2 jutaan. 2 juta. Jadi semua manuskrip yang al-mansub ila Utsman di dunia ini sudah diteliti di Turki. Di bawah Irtica ini, di bawah UNESCO. Di bawah UNESCO. Jadi ditahqiq gitu ya, ditahqiq versi aslinya kayak di kajian filologi itu. Kasih nomor, tulisannya seperti apa, merujuk di kitab mana. Sudah ada. Mungkin nanti kalau yang observasi lapangannya ke Turki bisa beli kitab ini. Ya. Nah ini bentuknya begini. Ini dibikin yang versi duplikat ini ya, duplikat yang awal ya. Tapi kalau yang aslinya itu masih bentuk ya di crop, yang ini dalam di atas kemudian dikasih footnote. Jadi versi Utsmaniyah awalnya seperti apa, naskhinya seperti apa, footnote-nya di kitab mana, gitu. Itu sudah ada. Nah, ini yang di Masjid Husain, sama. Saya kira jangan semua ya, terlalu ya. Kemudian usaha ini banyak banget ini. Kayaknya lihat dari awalnya. Banyak banget. Oke, terkait dengan tarjih ad-dahi tadi. Ini juga sama ya, di kita itu masih banyak yang belum clear juga. Termasuk tadi istilah syaikhon. Orang tahunya kalau syaikhon itu kan Bukhari Muslim gitu. Biasanya gitu. Jadi ketika baca Rasul itu sebenarnya maknanya beda. Ya, sama nanti dalam fikih Syafi'i kan Nawawi Ar-Rafi'i. Tapi kalau Rasul ya berarti ya Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman Ibn Majah. Makanya disebutkan. Nah, apakah berlaku juga dalam Rasul Utsmani? Maksudnya gimana tadi? Apakah berlaku juga? Jadi, Ustaz, kan Abu Dawud itu kalau dalam runtutan sanad itu kan memang muridnya dari sanad qiraat ya, yang hafaz itu kan muncul itu. Lalu ketika Rasul itu, ketika Abu Dawud itu ada perbedaan riwayat Rasul dengan Abu Amr. Apakah Abu Amr meriwayatkan dengan 2 versi atau bagaimana? Ataukah Abu Dawud ngambil dari yang lain secara runtutan sanad dalam Rasulnya? Baik. Jadi pertama yang harus kita pahami adalah selevel Ad-Dani ini tidak langsung ke Mushaf Utsmani. Ya. Abu Dawud pun sama. Jadi nanti kalau teman-teman baca di mukniknya ya. Jadi sumber beliau menulis Al-Mukni itu ada yang riwayat haddatsana ada yang belum lihat. Yang manusia yang tersebar di Irak, di Syam, di Kufah dan makanya nanti ada bab tentang al-mukhtalaf dan al-muttafaq. Misalkan ada penulisan tentang tukadziban. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di Mushaf Indonesia itu kan tidak pakai gantian. Karena saya itu pakai apa? Mana dia? Tukadziban pakai alif enggak? Alif. Fathah Imam kan? Mushaf Madinah pakai alifnya, benar mana Mas? Benar semua. Ya, bukan, pertanyaannya yang benar yang mana? Itu alasan aja. Ya. Jadi, oke.
Jadi di dua kitab ini redaksi awalnya sebenarnya adalah Adani termasuk Abu Dawud. Dia melihat sebagian menulis dengan alif, bi'ithbatil alif. Sebagian menulis dengan hadful alif, kan gitu. Maka di dalam bukunya itu mengatakan kilahuma hasan. Ya. Tabyin pun sama, kilahuma hasan. Nanti cek deh. Nanti baca juz 27 itu yang Ar-Rahman. Lah, di Lajnah dulu sempat ramai itu, bisa sih. Karena waktu 186 itu kan divalidasi lagi di kantor. Dr. Muklis itu awalnya juga sama. Ini kita sendirian loh, sendirian. Yang lain kan pada isbat ya, Madinah isbat, Mesir isbat. Kita ini nggak isbat, hadaf. Jadi waktu kita yang tim tase yang itu kumpul ini kira-kira gimana pilihannya? Masa sendirian ini? Nah waktu diskusi gitu kemudian ada yang usulin gini, kita tidak apa-apa sendirian. Riwayatnya kan ada, eksplisit kok di Muqni sebutkan kilahuma hasan, di Tabyin kilahuma hasan. Nah kemudian diusulkan argumentasi adalah ihya uturoth katanya Gus. Nah baru apa lagi nih? Kalau ihya uturoth saya setuju, nggak usah dirubah. Nah gitu. Artinya agar tidak dianggap bahwa yang tidak pakai alif salah maksudnya. Iya. Itu jadi banyak yang seperti itu. Ya. Jadi perbedaan al-mukhtalaf wal mutafaq itu kan ada beberapa. Ya, jadi kembali lagi, kenapa kemudian Abu Dawud itu dalam beberapa hal berbeda dengan gurunya, sama seperti jenengan-jenengan nulis tesis dan skripsi atau disertasi. Kan ada studi pendahulu, kita harus merujuk literatur sebelumnya. Abu Dawud diuntungkan dari Muqni'nya Adani, dia kutip lagi sumber yang lain. Jadi secara sumber lebih banyak. Tapi kalau misalkan jenengan itu melihat manakah kitab yang paling banyak disyarah, Muqni. Al-Muqni itu dinazamkan menjadi Aqilatul Atrof. Syarahnya Aqilah Asyadibi itu ada 20 lebih. Saya belum menemukan penjelasan Mukhtasar At-Tabyin syarah yang baik. Kecuali hanya itu pun ada nazam mafmudah di Al-Munsif, diselamatkan oleh Al-Kharqas menjadi Mawadil Dhom'an. Di syarah paling enggak yang matbu'ah ya. Yang matbu' itu ada 3 nih, dari Nurul Khairat, Fathur Rahman, kemarin saya baru dapat At-Tibyan. Itu juga syarahnya Mawadil Dhom'an. Tidak banyak. Tidak seperti Muqni Adani. Ya, dinazamkan Asyadibi yang menyarai banyak orang, termasuk Ali Al-Qari tadi. Walaupun Qur'annya tidak Utsmani juga, ya, itu jadi catatan juga. Kenapa masalahnya? Kenapa tidak diutsmanikan? Nah, gitu. Nah ini pernah saya tanyakan dulu waktu Mukernas 2018 ke kepala lajnah Pakistan itu. Saya tanya gini guys, sebenarnya dalam Muharram itu apakah pernah terjadi fatrah sejak zaman Adani ya? Kenapa kemudian muncul tarjih itu abad 18 loh? Ini berapa abad ini kosong ini fatrahnya ini? Nah jawabannya itu la yusmilu wa la yuhdi minju. Lo jawab ini, kalau ada yang jelas ngapain nanya gak jelas itu? Ini kan jawaban gak jelas selesai. Gak jelas. Tapi yang jawab saya diam aja, gimana? Sudah. Intinya belum ada jawaban. Jadi kalau ada yang mau S3 memecahkan itu, mungkin jadi kontribusi itu. Bisa nggak menentukan? Kenapa? Karena kita proses ini setiap abad ada ini. Jadi abad kedua, mau yang mafkudah, mau yang al-baqiyah, istilahnya Qaduri, ada semua. Tapi kenapa musa-musa itu enggak berbanding lurus loh? Ya, tadi yang kita sebutkan itu Ottoman yang paling akhir ya, itu semua Maliki alif, alamin alif. Saya kadang mikir nakal gini, apakah ini penerapan mafi qira'atani wa kutiba alaihi dahuma? Kan bacaan panjang salah satunya itu. Tapi belum menemukan landasan. Belum menemukan kitab yang menurut saya bisa dijadikan rujuk. Ya, jadi itu ya itu. Kemudian apakah sandaran Adani? Tadi sudah kita singgung, Adani itu mengacu 2 ya. Ada satu lewat riwayat. Jadi riwayat ini kan juga tidak banyak. Makanya yang mengkritik itu kalau memang Al-Quran, penulisan Al-Quran itu semua riwayat, butuh berapa ribu riwayat?
yang penting ya. Nah, sementara Ad-Dari sendiri sumbernya dua, ada sumber riwayat, ada sumber manuskrip. Kita lihat di Mushaf Al-Aqsar itu, kalau Aqsar maksudnya kan Mekah, Madinah, Kufah, Basrah kan gitu, Syam. Jadi ini tulisannya sudah beragam di abad kelima, beliau wafat 444 kan? Berarti 1000 berapa itu? 1005 atau berapa? Masih. Jadi sudah begitu. Jadi ada dua. Kemudian kaitannya dengan apakah zaman Nabi, para zaman Rasulullah, para sahabat ketika menuliskan Al-Quran diverifikasi Nabi. Itu ya, tadi pertanyaannya. Kitabul Mahdi. Baik, memang di kitabnya Ibnu Abu Dawud ya, Kitabul Masahif dulu sudah sampai tadi kan. Itu memang ada mushaf fardiyahnya para sahabat, mushaf pribadi lah, mushaf pribadi. Jadi kan sahabat-sahabat yang punya kecakapan menulis itu kan kemudian menulis sendiri mushafnya. Makanya kalau pernah dengar riwayat dari sahabat Ali itu yang menulis Al-Quran berdasarkan tartib nuzul. Jadi bukan tartib mushaf, beliau tulis berdasarkan urutan pertama turun apa. Nah, tadi kalau misalkan ada yang lihat, kalau kita lihat mau merekonstruksi dalam tanda kutip ya, Quran itu tidak seperti yang kita lihat sekarang, awalnya Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, bisa sudah dibikin ya skemanya itu oleh Az-Zanjani, ada Tarikhul Quran. Itu nanti yang turun pertama apa, kedua apa, dulu itu sampai habis, beberapa. Itu menurut riwayat sahabat Ali yang menulis. Berdasarkan nuzulnya, bukan berdasarkan al-akhirahnya Nabi ke Jibril. Jadi ini yang menjadi perdebatan juga, termasuk hadisnya Muawiyah ya, yang Nabi memberikan taujih ya ketika nulis, itu kan riwayatnya juga dipermasalahkan. Nah, makanya untuk yang menganggap ini sebagai landasan given, pertimbangannya adalah tabarruk ke para sahabat, apapun hasilnya. Jadi tidak pada konteks bahwa Nabi itu detail sampai membedakan ini tidak seterusnya. Walaupun nanti dalil-dalil umum biasanya dipakai juga. Kemudian masalah Hamzah memang ini jadi problem yang tidak hanya dalam Rasul, dalam qiraat saya kira sama, dalam nahwu, dalam sorof sama ya, sorof sama juga. Kemudian Bahriyah 18 baris. Masalah format 15 baris, 18 baris itu sebenarnya perkembangan belakangan ya. Jadi tidak ada yang menghabiskan demikian. Memang format 15 baris itu menjadi viral bahasa sekarang, itu sejak Roma. Jadi kalau kemudian di take over di mushaf Mesir 1923 itu tadinya tidak begitu. Kemudian mengakomodir 15 baris juga. Jadi itu perkembangan takfir dan ta'afir saja, saling pengaruh-pengaruh. Sebenarnya tidak ada ketentuan baku. Ya, contohnya kayak gini. Ini kan nggak ada berapa baris. Iya. Ya kan? Kalau melihat awal tidak ada ketentuan barisnya. Taksir, takzim dan seterusnya itu jadi istihad belakang. Jadi yang kalau mau mudah ya memang jalan pintasnya dihafalin. Nggak ribet masalah gini. Kalau jadi produk cetak biasanya lihat kemana-mana. Kemudian kaitannya dengan perkembangan masyariqah dan maghribah. Jadi menjadi diskusi panjang juga. Jadi sekaligus jawab yang faktitik ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Pak Dr. Hawashi. Mana faktitiknya? Nah. Jadi dalam diskursus wacana permushafan ya, dunia Islam saat ini sebenarnya sudah tidak hanya berkembang dua ini. Ada satu lagi yang belum familiar kita. Ada anak benua India, Shibhul Qar al-India. Tapi kemarin itu saya dapat info baru, Turki bikin partai baru. Ya, Dobtul Atrok. Ya, Dobtul Atrok itu tidak mau ke masyarakat, tidak mau ke Maghribah, bikin partai sendiri. Itu mengembalikan ke mushaf yang lama, Maliki pakai alif, Alawi pakai alif. Jadi mau tauhidul masahif,
Jadi nanti ada naqtul masyariqah, ini gara-garanya. Ada naqtul magharibah, ya termasuk kul a'udzu birabbin nas, titiknya satu jadi baca full. Ya, Ustaz ya. Yang dari pondok saya enggak pertanyakan ini. Yang dari penerbit ini nanti pulang-pulang baca full. Kita nggak sedang isi SPBU ya kan? Itu tidak dibaca full, tetap bacanya full. Ya itu namanya naqtul magharibah. Makanya ditakrif untuk mengganti tanda-tanda maghribah yang begini, ya, qaf titik satu di atas. Jadi orang Maroko, ya, Mauritania, itu mau ditabokin bolak-balik, qafnya suruh titik dua ya nggak bisa. Yang awamnya ya, tapi orang belajar ya bisa. Jadi memang dobet ini kan perkembangan belakangan. Jadi kalau dalam literatur mereka, saya coba beberapa ngintip itu. Versi mereka bahwa naqtul i'rab yang paling tua itu ya naqtul i'rabnya Abul Aswad, naqtul mudawwar itu yang dia pertahankan. Maka musa-musa maghribah itu masih banyak titik-titik ya gitu. Ya, coba tanda gawas titik semua itu. Dia jarang menggunakan model al-khalil. Titik. Dia tidak menggunakan kepala shot, tidak menggunakan kepala. Jadi katanya secara senioritas katanya gitu ya. Jadi jalurnya tuaan itu dibandingkan ya Khalil kan sudah pengembangan setelahnya. Makanya di musa-musa maghribi itu tanda, termasuk tanda wakafnya lihat ini. Nah ini kan ada wakafnya hati. Dia tidak mengenal pola sholat istilah ada wakaf. Kita kan masih banyak. Nah, kalau Syekhul Qara al-India itu menggunakan domah terbalik, harokat berdiri, itu yang pakai adalah ya India Pakistan termasuk kita. Ya, termasuk kita. Nah, ini yang mungkin barangkali sudah pernah dengar. Jadi kalau pernah haji atau umrah di sekitar Masjidil Haram itu sebenarnya ada mushaf yang model Pakistan. Pernah dapat ini? Enggak ya? Itu ceritanya Presiden Pakistan Zia-ul Haq itu komplain ke Raja Arab. Dia bilang bahwa jamaah haji saya tidak bisa baca Quran antum. Cetakin yang model saya. Jadi kalau Bapak Ibu cari itu di rak-rak Masjidil Haram ke Madinah itu ada ya. Mushaf yang dengan harakat berdiri dan doa terbalik. Ya, itu gara-garanya adalah intervensi Presiden Pakistan. Karena tidak bisa baca. Harakat berdiri juga begitu. Itu terkait dengan masyariqah maghribah. Jadi maghrib dan masyriknya bukan barat sekarang ya, bukan barat Amerika Serikat maksud saya. Oke, kemudian Pak Dede tadi ya tentang hayah dan zakah, kembali kepada keterbatasan para sahabat. Ini sebenarnya teori saja ya. Jadi ini adalah komentar kalau tidak salah adalah komentarnya Ibnu Khaldun ya. Walaupun tidak spesifik di situ. Jadi terkait dengan pembolehan penulisan Al-Quran tidak dengan kosong. Ya, karena dianggap beliau menganggap bahwa bangsa Arab pada waktu itu masih nyari pola, gitu. Jadi masih nyari pola. Jadi belum ada perkembangan baku. Sebenarnya ini bisa dibaca di bukunya siapa ya? Ghanim Qaduri. Ini di tesisnya beliau punya kitab Rasmun Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah. Ini bicara tentang evolusi tulisan Arab. Alif sebelum alif bentuknya apa? Itu dari Khot Nabti. Sambung pertanyaan Dr. Akmal tadi. Nabti ya, kemudian ke Al-Khatul Arabi Al-Qadim. Jadi memang ada evolusi penyempurnaan itu. Nah, di sini kemudian konteks fatwanya Imam Malik. Ya. Waktu beliau ditanya, boleh tidak Al-Quran ini disesuaikan tulisannya? Tidak seperti yang ditulis para sahabat waktu disepakati zaman itu. Itu beliau kemudian mengatakan, lah,
illa ala kitbatil ula. Enggak usah, jangan. Biar ditulis seperti pertama kali ditulis. Ya, gitu. Jadi kalau bahasanya Yasin itu, para ulama berbeda pendapat ketika sistem penulisan ini dipakai di Quran. Gitu loh. Konteksnya di situ. Makanya kalau kita melihat misalkan al-arkanul qiraah as-sahihah itu kan tidak berdiri sendiri kan. Jangkarnya 3 tadi. Selain sanadnya mutasil, harus sesuai dengan Rasul Usman, walau ihtimal. Kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab, walau biwajhi. Karena faktornya memang ya kita secara kronologis kesejarahan memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan-perkembangan. Termasuk nanti kalau misalkan dengan baca di kitabnya, bukunya Al-Zomi ya. Kan banyak nih orang-orang barat yang berteori tentang asal-usul Arabi itu. Jadi termasuk nanti karena dari situ akan sambung bagaimana Al-Quran ditulis. Nah, arahnya akan mengatakan bahwa Quran itu produk budaya kan gitu. Terus saja kan bisa. Padahal ya tadi itu kalau lihat konteksnya Al-Quran, balik lagi para ulama sudah menurut saya dengan 3 arkanul qiraah itu sudah berhati-hati betul dalam hal memagari tadi bahwa Al-Quran ini tidak bisa dilepas sendirian tulisannya. Jadi ngaji sendiri tanpa digurukan nggak bisa. Makanya ketika Ignaz Balzir tulis Madzhabut Tafsir bahwa qiraat itu muncul karena tulisan Utsman tidak ada titik syakal gitu, Al-Qadi kan bantah dengan buku kecil Al-Qiraat fi Nadharil Mustasyriqin wal Mulhidin mengatakan bahwa tidak benar, tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Justru Masahih Utsman itu kan dikirim dengan mukriknya, qorinya. Tidak dikirim pakai JNE. Tidak pakai pos, tapi ada qori pendampingnya. Mushaf Makki dengan Abdullah bin Sa'id. Kufi yang dikirim ke Kufah Abdurrahman bin As-Sulami dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa qiraah itu tetap pakai jalur talaqi, riwayat gitu kata beliau ya. La 'alal khat, nah, dalam redaksinya Al-Azmi tambahin la 'ala mujarradil khat wal rasmi wal kitab. Jadi konteksnya sama. Kemudian terakhir Akmal ya. Jumlah halaman per baris. Ini sekali lagi tidak tauqif. Jadi misalkan jenengan mau bikin 1 lembar 30 juz monggo. Enggak ada yang hilang. Tempel di tembok. Ya. Tidak ada. Jadi tidak ada klausul khusus ya. Termasuk tadi pembagian juz. Mungkin ada yang pernah merhatikan kenapa awal juz ini beda-beda. Ya, ada nanti kitabnya Tahzibul Quran. Itu juga macam-macam riwayatnya ya. Enggak usah itulah. Masalah hitung ayat yang adil ayat itu kan juga beda-beda riwayat. Ini juga belum ada yang nulis. Jadi misalnya kalau mau di open di IAT Kalijaga gitu ya, biar kebuka ilmu ini. Karena nggak ada yang bahas nih kalau nggak ada yang muncul gitu. Karena selama ini beredar di medsos itu 6.666. Itu pun framingnya palsu gitu. Ini kan perlu diluruskan oleh sarjana IAT. Ya, 6.666 bukan palsu. Ya, tapi kan penjelasannya belum ada. Mazhabnya kan ada 7 tuh. Yang Madhanil awal, Madhanil akhir, dan namanya Kufi, Makki, Basri, Hibs, Al-Basri. Itu kan macam-macam jumlahnya. Kitabnya juga ada, tapi juga belum ada yang bahas. 6.666. Nah, itu nanti terangannya kan tidak berdasarkan real tadi ya, Bismillah 1 bukan itu, tapi kontennya, amarnya berapa, nahinya berapa dan seterusnya. Itu beda metodenya, jadi tidak bisa dipukul rata. Kemudian yang apa tadi? Kenapa Bahriyah menjadi standar? Kenapa Bahriyah menjadi standar? Jadi kembali lagi karena mushaf standar itu kan merespon situasi di zamannya. Di waktu 74 itu umumnya hufaz dia pakainya Bahriyah. Jarang orang ngapalin Quran pakai Quran gede bisa. Pernah dapat ini? Jarang kayaknya. Jadi orang ngapalin pasti pakai Bahriyah. Jadi untuk mengapresiasi atau memfasilitasi pakai dituliskan Bahriyah. Walaupun sekarang perkembangannya adalah mushaf Utsmani yang dipojokkan, dibikin Bahriyah maksudnya. Mushafnya sebenarnya harokatnya full, cuman formatnya 15 baris. Itu biasanya disilakan mushaf standar Utsmani yang dipojokkan. Tanda-tanda kutip dibikin format 15 baris
pojok. Padahal bukan untuk menghafal, itu perkembangan belakangan. Ya saya tidak tahu nanti ke depan mau bikin jadi apa lagi gitu. Karena memang di kita ini perkembangan cetakan Al-Quran itu memang luar biasa. Kalau misalkan kita pernah main di luar ini ya, di Mesir itu tidak seperti kita. Jadi mereka tuh lihat Quran kita tuh bingung gitu. Cetakannya nggak terkendali gitu ya. All in one, 7 in one, sampai Qurannya nggak kelihatan gitu. Suplemennya terlalu penuh. Ya itu tantangannya di Indonesia. Nah kalau di luar itu tidak macam-macam, di kita sebaliknya. Masternya macam-macam. Sementara yang masih itu aja. Itu aja. Jadi, saya kira itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin bisa. Cukup ya,